bahwa dia melihat kepala kambing berlumuran dan meneteskan darah tergantung di plafon ruangan itu. Dan di sampingnya ada sesosok perempuan yang juga tergantung dan berlumuran darah. Sosok ini bergeraknya nyamping tapi tidak melangkah. Nah, ilustrasinya seperti berikut ini. Nggak pernah terlihat tidur, jadi hanya diam terbaring di atas tempat tidurnya dengan mata yang selalu terbuka dan menatap kosong. Fitri takut, Om. Fitri nunggu di jalan aja, nanti barang-barangnya ibu ada di kamar di lantai 2. Bahkan hampir saja mereka ini terlibat satu insiden atau kecelakaan di jalan tol Golum. Nah, digambarkan oleh Faris, sosok nenek-nenek tua itu mirip seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bisik Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh Faris, yang asalnya dari Jawa Tengah. Faris ini bercerita tentang kejadian yang dialami oleh salah satu kakak perempuannya, yang mana di sekitaran tahun 2022, kakaknya itu mengalami sakit yang tidak wajar. Dan selama mendampingi proses mengusahakan kesembuhan kakaknya itu, Faris ini menyaksikan dan mengalami banyak sekali hal-hal atau kejadian-kejadian mistis. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam pada cerita tersebut, kami ingin ucapkan banyak sekali terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung kami sejauh ini, buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah kasih like, komen, dan men-share video kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton video ini dan belum subscribe, kami mohon untuk subscribe terlebih dahulu agar kami bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Faris ini usianya sekitar 29 tahun. Dia anak terakhir dari 9 bersaudara. Sedangkan kakak perempuannya di sini kita sebut dengan nama Butika. Dia anak nomor 4 dari 9 bersaudara tersebut. Sebelumnya kami coba ceritakan terlebih dahulu latar belakang dari Butika ini. Jadi dulu di sekitaran tahun 90-an, Butika ini setelah lulus SMA merantau ke salah satu kota di Provinsi Banten. Singkat cerita, dia bekerja di sana dan gak lama dia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menikahinya. Kita sebut dengan nama Pak Gito. Jadi Butika dan Pak Gito ini menikah, dan dalam pernikahannya itu mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya perempuan dan anak keduanya laki-laki. Sampai singkat cerita di sekitaran tahun 2007-2008, Butika dan Pak Gito ini bercerai. Waktu itu diketahui Pak Gito ini menjalin hubungan dengan perempuan lain. Sampai satu ketika perempuan tersebut datang ke rumah Butika. Dia mengaku sedang hamil hasil hubungan gelapnya dengan Pak Gito dan meminta pertanggungjawaban dari Pak Gito. Nah, dari situ terjadi pertengkaran atau konflik hebat antara Butika ini dengan Pak Gito. Sampai kemudian mereka pun bercerai. Setelah perceraian itu, Pak Gito ini pergi meninggalkan Butika dan kedua anaknya. Dia menikah dengan perempuan yang dihamilinya tersebut. Jadi sejak saat itu juga Butika ini merawat dan membesarkan kedua anaknya seorang diri. Waktu itu anak-anak Butika ini masih kecil. Anak pertamanya baru kelas 5 atau kelas 6 SD, sekitar 12 tahunan. Sedangkan anak keduanya baru berumur 3 tahun. Jadi sejak saat itu Butika ini merawat dan membesarkan kedua anaknya seorang diri, sama sekali tanpa bantuan dari Pak Gito atau mantan suaminya yang sudah pergi meninggalkannya itu. Sampai kemudian singkat cerita, tepatnya di sekitaran tahun 2021, Butika ini menikah untuk yang kedua kalinya. Jadi setelah belasan tahun Butika ini hidup menjanda dan membesarkan kedua anaknya seorang diri, Butika ini menikah. Waktu itu anak pertama Butika yang bernama Fitri, dia sudah dewasa, sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Sedangkan anak kedua Butika yang bernama Joko,
saat itu masih duduk di bangku SMA dan tinggal bersama Butika dan suami barunya itu. Nah, kemudian belum ada 1 tahun usia pernikahan Butika dengan suami keduanya itu, seringkali terjadi pertengkaran atau konflik di antara Butika dengan suaminya itu. Bahkan dari hal-hal sepele pun selalu bisa menjadi bahan permasalahan. Sampai satu ketika, Butika ini tiba-tiba saja jatuh sakit. Dan selama 3 hari Butika ini sakit, suaminya ini seolah nggak mau tahu, nggak mau ngurusin. Sampai kemudian si Joko, anak laki-laki Butika yang tinggal dengannya itu, dia ngabari kakaknya si Fitri, yang kebetulan tinggalnya juga tidak jauh dari rumahnya Butika ini. "Mbak, ini ibu lagi sakit. Sudah 3 harian ini ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Mbak Fitri tolong kesini bisa nggak mbak? Bapak nggak mau ngurusin soalnya." Nah, dari situ nggak lama Fitri pun datang. Dia datang bersama suaminya, dan melihat kondisi ibunya yang seperti itu, Fitri dan suaminya ini memutuskan untuk membawa Butika berobat ke sebuah klinik yang juga tidak jauh dari situ. Kemudian setelah dari klinik itu, Butika ini dibawa dan dirawat di rumahnya Fitri. Sampai kemudian sekitar 4 hari, keadaan Butika ini tidak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Saat itu Fitri ini malah bingung. Dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Selain itu, dia sangat khawatir dengan keadaan ibunya itu. Sedangkan bapak tirinya atau suaminya Butika sama sekali nggak mau tahu, nggak mau ngurusi. Nah, kemudian Fitri ini menelpon Faris yang ada di kampung di Jawa Tengah. Dia mengabarkan bahwa ibunya atau Butika ini sedang sakit dan selama 4 hari terakhir ini dirawat di rumahnya. Kebetulan saat itu di rumahnya Faris ini ada beberapa kakaknya yang lain yang sedang berkunjung. Kemudian melalui panggilan video, Fitri ini menunjukkan keadaan Butika yang saat itu hanya terbaring di atas tempat tidurnya. Jadi disaksikan juga oleh Faris dan keluarganya waktu itu. Keadaan Butika ini terlihat sangat memprihatinkan. Butika ini terlihat kurus, terbaring di atas tempat tidurnya dengan mata yang terbuka dan menatap kosong, dan wajahnya itu pucat sekali. Bahkan Faris ini hampir tidak mengenali wajah kakaknya itu. Jadi aura yang dirasakan Faris seolah-olah sosok yang dilihatnya melalui panggilan video itu bukan Butika, bukan kakaknya. Nah, dari situ Faris ini sebenarnya merasa ada yang tidak wajar dengan apa yang dialami oleh Butika saat itu. Diceritakan juga oleh Fitri, selama 4 hari Butika ini dirawat di rumahnya, Butika ini sama sekali nggak mau makan. Hanya sesekali bisa disuapi dengan air minum dan nggak pernah terlihat tidur. Jadi hanya diam terbaring di atas tempat tidurnya dengan mata yang selalu terbuka dan menatap kosong. Tiap kali ditanya atau diajak berkomunikasi oleh Fitri, Butika ini sama sekali tidak merespon. Tapi seringkali Butika ini seperti meracau dan mengerang kesakitan. Nah, melihat kondisi Butika yang seperti itu, Faris dan keluarganya di kampung ini memutuskan untuk sesegera mungkin menjemput Butika untuk dirawat di kampung di Jawa Tengah. Dalam cerita yang dikirim Faris ini diceritakan juga bahwa Faris dan keluarganya ini masih menyimpan trauma. Jadi beberapa tahun sebelumnya mereka ini pernah kehilangan salah satu anggota keluarganya yang juga perempuan dan tinggal di tanah rantau, yang waktu itu mengalami sakit yang juga tidak wajar dikarenakan hal semacam guna-guna atau santet yang akhirnya tidak tertolong dan meninggal. Nah, dari situ Faris dan keluarganya ini sangat khawatir dengan keadaan Butika saat itu. Setelah berdiskusi sebentar, mereka pun berencana untuk menjemput Butika malam itu juga. Tapi hal itu nggak jadi karena
waktu itu mereka nyari-nyari mobil rental dan sopirnya itu nggak ada yang bisa mengantarkannya malam itu juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat besok malamnya. Jadi selain itu masih ada waktu 1 hari untuk mempersiapkan apa-apa yang mungkin perlu dipersiapkan. Nah, singkat cerita, malam itu pun tiba. Faris dan beberapa saudaranya ini berangkat menjemput Butika. Waktu itu hari Kamis atau malam Jumat. Di situ ada Faris, kakak laki-lakinya bersama istrinya dan 1 sopir. Jadi total mereka ini berempat. Mereka berangkat sekitar jam 10 malam dari rumahnya Faris di Jawa Tengah itu menuju ke salah satu kota di Banten. Nah, diceritakan oleh Faris, selama perjalanan itu banyak sekali gangguan-gangguan yang dialami oleh Faris dan keluarganya ini. Dari mulai hujan deras dan angin yang terus-menerus, ban mobil yang tiba-tiba bocor, bahkan hampir saja mereka ini terlibat satu insiden atau kecelakaan di jalan tol. Jadi seolah banyak sekali gangguan yang menghalangi Faris dan keluarganya ini untuk menjemput Butika. Sampai kemudian singkat cerita mereka tiba di rumahnya Fitri di Banten itu sekitar jam 10 pagi. Jadi perjalanan itu hampir 12 jam lebih, yang mana normalnya atau biasanya perjalanan itu bisa ditempuh dengan 8 atau 9 jam saja. Setiba di rumahnya Fitri, si sopir langsung dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu, karena mereka ini berencana untuk langsung kembali ke Jawa Tengah hari itu juga. Sedangkan Faris dan keluarganya ini langsung menuju ke kamar untuk melihat keadaan Butika. Nah, dilihatnya kondisi Butika ini masih sama seperti yang terakhir kali mereka lihat melalui panggilan video itu. Di situ mereka langsung membaca-bacakan doa untuk Butika. Kemudian kakaknya Faris ini mencoba untuk mengajak Butika bicara atau berkomunikasi. Tapi saat itu Butika ini sama sekali tidak merespon. Hanya diam, terbaring, masih dengan mata yang terbuka dan menatap kosong. Sampai kemudian Faris ini mencoba menekan salah satu jempol kaki Butika. Dan tiba-tiba saja, seketika itu juga Butika ini seperti mengerang kesakitan. Aduh, aduh, mama, aduh. Nah, di situ Faris ini merasa ada hal yang aneh. Jadi Faris ini sangat kenal dekat dengan kakaknya itu. Dan dia tahu Butika ini sama sekali tidak pernah memanggil siapapun dengan sebutan mama. Nah, di situ kemudian dibaca-bacakan doa lagi oleh Faris. Gak lama Butika ini pun mulai tenang. Dia diam lagi, terbaring, namun masih dengan mata yang menatap kosong. Nah, sekitar 1 atau 2 menit kemudian, gak lama, Butika ini tiba-tiba seperti itu lagi. Nah, di situ dibaca-bacakan doa lagi oleh Faris dan kakaknya yang ada di situ. Sampai sekitar 10 menitan, Butika ini mulai tenang. Nah, di situ Faris ini langsung bilang ke kakak iparnya yang perempuan itu, "Mbak, tolong Mbak Tika dimandikan dulu aja. Nanti air ini dicampurkan dengan air yang digunakan untuk memandikan Mbak Tika." Jadi Faris dan keluarganya ini dari rumah membawa sebotol air, yang mana air itu adalah air yang diambil dari salah satu sendang atau mata air yang ada di Jawa Tengah, yang tidak jauh dari rumahnya Faris, dan sudah dibaca-bacakan doa. Jadi sebelumnya kakaknya Faris yang juga ikut menjemput Butika ini kita sebut dengan nama Pak Ali. Jadi hari itu sebelum malamnya mereka berangkat untuk menjemput Butika, Pak Ali ini menemui salah seorang praktisi atau orang pintar, atau bisa dikatakan orang yang mengerti hal-hal gaib semacam itu. Dari situ mereka ini diminta untuk mengambil air dari salah satu sendang tersebut, kemudian dibaca-bacakan doa, untuk selanjutnya diminumkan dan sebagian lagi digunakan untuk memandikan Butika. Nah, Butika pun mulai dimandikan.
Nah, baru satu gayung atau satu siram disiramkan ke Butika ini. Lagi-lagi Butika ini seperti mengerang kesakitan. Saat itu kakak ipar Faris yang memandikan Butika ini sempat panik. "Riz, ini gimana ini, Riz?" "Nggak apa-apa mbak, lanjutin aja, nggak apa-apa." Nah, dari situ pun Butika terus lanjut dimandikan, dan selama dimandikan itu Butika ini terus-menerus seperti mengerang kesakitan. Sampai kemudian Butika selesai dimandikan, dia dibopong lagi, dibawa ke tempat tidurnya. Saat itu keadaan Butika ini terlihat sedikit membaik. Sambil duduk, Butika ini mulai bisa diajak bicara atau berkomunikasi, meskipun hanya dengan beberapa kata atau kalimat yang singkat-singkat. Dan juga sempat makan beberapa suap roti disuapi oleh si Fitri. Kemudian di situ Faris dan keluarganya ini memutuskan untuk nanti paling tidak sekitar jam 3 sore mereka harus sudah jalan berangkat menuju kembali ke Jawa Tengah. Jadi setelah nanti Jumatan, mereka langsung bersiap-siap apa saja yang mungkin perlu dibawa, seperti barang-barang Butika atau baju-bajunya Butika. Nah, kemudian singkat cerita setelah Jumatan dan makan siang, mereka ini mulai bersiap-siap. Di situ Fitri bilang ke Faris, "Om, barang-barang sama baju-bajunya ibu semuanya ada di rumahnya sendiri, Om." "Ya sudah, ayo kita ambil." Jadi saat itu si Joko, anak laki-laki Butika ini masih sekolah dan belum pulang. Kemudian Faris dan Fitri ini berangkat menuju ke rumah Butika untuk mengambil barang-barang tersebut. Nah, sesampainya di depan rumah, Fitri ini ngomong lagi ke Faris, "Om, Fitri nunggu di jalan aja ya, Om. Pintu depan itu palingan dikunci, dan nanti masuknya lewat jendela yang ada di samping pintu itu, Om." "Loh, kenapa? Yang tahu barang-barangnya ibumu kan kamu." "Fitri takut, Om. Fitri nunggu di jalan aja. Nanti barang-barangnya ibu ada di kamar di lantai 2. Udah, ayo ah." Nah, di situ Fitri pun dipaksa untuk ikut masuk ke dalam rumah. Nah, melalui jendela yang ada di samping pintu depan itu, mereka ini masuk ke dalam rumah. Jadi saat itu di rumahnya Butika ini nggak ada orang. Pintunya dikunci dan kuncinya dibawa suaminya Butika yang masih di tempat kerja. Dan memang biasanya ada salah satu jendela yang sengaja tidak dikunci dari dalam. Nah, baru saja Faris ini masuk ke dalam rumah, dia ini benar-benar kaget. Faris ini melihat sesosok nenek-nenek tua, kurus, hitam, dengan rambut yang sedikit dan acak-acakan, berdiri tepat di depan pintu, atau lebih tepatnya bisa dibilang seperti lorong, yang mana untuk menuju ke kamar Butika yang ada di lantai 2 itu mereka harus menaiki tangga yang letaknya ada di belakang lorong itu. Nah, sosok nenek-nenek itu berdiri tepat di tengah-tengah lorong itu. Sosok itu berdiri menghadap ke arah tembok. Jadi sosok itu tidak menghadap ke Faris, tapi nyamping dari arahnya si Faris ini. Nah, digambarkan oleh Faris, sosok nenek-nenek tua itu pakai baju seperti kebaya Jawa. Sosok itu kurus, hitam, dan rambutnya itu cuma sedikit dan acak-acakan. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton film The Hobbit, di situ ada tokoh atau karakter yang bernama Gollum. Nah, digambarkan oleh Faris, sosok nenek-nenek tua itu mirip seperti itu. Hanya saja dia tinggi seukuran manusia pada umumnya dan hitam. Nah, belakangan Fitri ini baru cerita ke Faris bahwa sejak mereka sampai di depan rumah itu, Fitri ini melihat sosok itu berdiri berada di teras rumah. Jadi Fitri ini bisa dibilang punya satu kelebihan. Dari dulu kecil itu, Fitri ini sering kali bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang lain pada umumnya. Nah, di situ Faris ini berusaha untuk memberanikan diri. Meskipun sebenarnya dia ini merasa takut dan merinding, tapi mau bagaimana lagi, satu-satunya jalan untuk
menuju ke kamar Butika di lantai 2 itu ya mereka harus melalui lorong itu. Dan juga Faris ini punya latar belakang santri. Jadi dia nggak mau terlalu takut dengan makhluk-makhluk semacam itu. Faris melangkah menuju ke lorong itu sambil dalam hatinya terus membaca-baca doa. Nah, sedangkan si Fitri, dia masih terus seperti tadi. Dia megang erat tangannya si Faris sambil sama sekali nggak berani melihat ke depan. Nah, mereka pun, Faris dan Fitri ini melangkah pelan sambil mengalihkan pandangannya tidak ke arah sosok itu, hanya sesekali melirik. Nah, pas Faris ini melirik, Faris ini melihat sosok itu seperti berjalan atau lebih tepatnya bergerak mundur dari lorong itu. Jadi dilihat jelas oleh Faris, sosok itu tidak melayang atau tiba-tiba menghilang sekejap mata gitu, tidak, tapi juga tidak melangkah seperti manusia. Jadi Faris ini melihat dengan sangat jelas sosok ini bergeraknya nyamping tapi tidak melangkah. Nah, ilustrasinya seperti berikut ini. Di lirik Faris, sosok itu menjauh dari lorong, seolah seperti menyingkir dari jalannya. Kemudian Faris dan Fitri ini menaiki tangga menuju ke kamar Butika di lantai 2. Nah, di situ Faris ini merasa seolah sosok itu mengikutinya dari belakang. Nah, di situ Faris ini mencoba menghiraukan. Dia terus menaiki tangga untuk menuju ke kamar Butika di lantai 2. Nah, sesampainya di kamar Butika itu, Faris dibantu Fitri mengemasi barang-barang Butika yang sekiranya perlu untuk dibawa ke kampung. Singkat cerita, mereka pun selesai mengemasi barang-barang Butika. Faris dan Fitri ini melewati tangga, mereka turun, dan saat itu lagi-lagi Faris ini seolah merasa ada yang mengikutinya di belakang. Sampai kemudian di beberapa anak tangga terakhir, Faris ini nengok ke belakang dan dilihatnya sosok nenek-nenek tua itu lagi berdiri sekitar beberapa anak tangga di belakangnya Faris. Nah, Faris pun kaget. Dia lanjut menuruni beberapa anak tangga terakhir itu dengan tergesa-gesa. Dan si Fitri yang masih seperti tadi merangkul erat tangannya si Faris dan nggak melihat ke depan, dia ini terjatuh di anak tangga terakhir. Nah, di situ kemudian Fitri ini ditarik oleh Faris, dibangunkannya si Fitri itu. Dengan si Fitri yang tergopoh-gopoh, mereka pun keluar melalui jendela itu lagi. Nah, baru saja mereka ini keluar dari rumah melalui jendela itu, lagi-lagi Faris ini melihat sesosok nenek-nenek tua itu sudah berada di teras rumah sebelah samping. Dari situ mereka langsung naik ke motor, jalan menuju kembali ke rumahnya Fitri. Kemudian singkat cerita, sekitar jam 3 sore setelah semuanya sudah siap, mereka berangkat kembali menuju ke Jawa Tengah. Jadi di situ mereka berenam, 4 orang yang dari kampung tadi, kemudian ditambah Butika dan si Joko yang saat itu sudah pulang sekolah. Sedangkan si Fitri dan suaminya rencananya mereka ini akan menyusul keesokan harinya. Nah, lagi-lagi sepanjang perjalanan kembali menuju ke Jawa Tengah itu banyak sekali hal-hal atau kejadian ganjil yang terutama disaksikan oleh si Faris ini. Jadi saat itu sudah malam hari. Waktu itu mereka berada di jalan tol. Nah, di situ Faris ini melihat sosok nenek-nenek tua yang tadi dilihatnya di rumahnya Butika itu. Sosok itu berada di samping mobil. Dan itu tidak sekilas atau sekelebatan. Jadi seolah sosok itu ngikut terus seiring berjalannya mobil itu. Sedangkan Butika sendiri sepanjang perjalanan itu beberapa kali seperti meracau dan mengerang kesakitan. Kemudian langsung dibaca-bacakan doa oleh si Faris ini. Dan seketika itu juga Butika ini langsung tenang, diam, bahkan sempat terlihat tidur. Tapi nggak lama, selang sekitar 1 atau 2 jam kemudian, tiba-tiba Butika ini seperti itu lagi. Dan hal itu terjadi lebih dari 7 kali sepanjang perjalanan itu.
Singkat cerita, mereka sampai di rumahnya Faris di Jawa Tengah itu sekitar jam 2 dini hari. Kemudian keesokan harinya, kakak-kakaknya Faris yang lain yang tinggal di kampung itu berkumpul di rumahnya Faris. Di situ mereka berdiskusi bagaimana selanjutnya untuk mengusahakan kesembuhan Butika. Di situ Faris yang dari awal merasa dan meyakini bahwa sakitnya Butika itu tidak wajar atau bukan sakit medis biasa, dia mengusulkan untuk segera membawa Butika ke salah seorang ustadz atau kiai, yang juga Faris sendiri kenal baik dengan ustadz tersebut. Kita sebut dengan nama Ustadz Amir. Jadi Faris dan Ustadz Amir ini punya satu mursyid yang sama, seorang sayyid yang juga tinggal di Jawa Tengah. Bedanya Ustadz Amir ini jauh lebih senior dan memang dikenal punya kemampuan lebih. Tapi saat itu saudaranya Faris yang lain mereka mengusulkan untuk membawa Butika ke rumah sakit dan dirawat secara medis terlebih dahulu. Dan memang saat itu secara fisik kondisi Butika ini sangat lemah. Dan sering kali seperti sebelum-sebelumnya, Butika ini seperti mengerang kesakitan dan meracau. Tapi tiap kali ditanya apanya yang sakit atau apa yang dirasakan, Butika ini cuma diam. Singkat cerita, siang itu juga Butika ini dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap di sana. Sementara Faris sendiri, dia berinisiatif untuk menemui Ustadz Amir. Keesokan harinya dia pergi ke rumah Ustadz Amir yang jarak dari rumahnya Faris itu sekitar 2 atau 3 jam perjalanan. Di sana dia ceritakan semuanya tentang sakit yang dialami oleh Butika dan kondisinya saat itu. Dari situ Faris ini diberi satu amalan, doa-doa atau wirid-wirid tertentu, untuk kemudian diamalkan oleh Faris dan atau keluarganya selama minimal paling tidak 7 malam tanpa terputus. Saat itu Ustadz Amir ini juga sempat bilang ke Faris, kamu nggak perlu membawa kakakmu atau Butika ini ke sini. Barang goib atau sesuatu yang menyerang kakakmu itu mungkin saja akan pergi ketika kakakmu kamu bawa ke sini. Tapi begitu kalian pergi dari sini, bahkan mungkin masih di perjalanan, barang goib itu akan datang lagi. Jadi sekarang yang penting kamu amalkan amalan-amalan itu tadi. Nanti kalau insya Allah sudah sembuh, baru kamu ajak kakakmu ke sini untuk bersilaturahmi. Singkat cerita, Faris kemudian pulang dan malam itu juga ketika di rumah sakit menunggu Butika. Saat itu hari kedua Butika ini dirawat di rumah sakit. Dia mulai amalkan amalan-amalan yang tadi diberikan oleh Ustadz Amir. Jadi selama Butika dirawat di rumah sakit, Faris dan keluarganya ini bergantian untuk menjaga Butika di sana. Dan Faris sendiri mendapat jatah untuk menjaga Butika di rumah sakit itu ketika malam hari. Jadi Faris inilah yang setiap malam menginap selama Butika ini dirawat di sana. Dari situ banyak sekali kejadian-kejadian atau hal-hal ganjil yang dialami dan disaksikan sendiri oleh si Faris ini. Di malam pertama, ketika Butika ini dirawat di rumah sakit, jadi saat itu sebelum Faris ini menemui Ustadz Amir, sekitar jam 10 malam, kakaknya Faris yang lain itu sudah pulang semua. Nah, lagi-lagi dia melihat sosok nenek-nenek tua, sosok yang sama seperti yang pertama kali dilihatnya di rumahnya Butika di itu. Nah, sosok itu berdiri di pojok ruangan di mana Butika ini dirawat. Nah, saat itu Faris ini kaget. Faris kemudian baca-bacakan doa, wirid-wirid, sholawat, dan sekitar 10 menit kemudian setelah Faris ini selesai, dilihatnya sosok itu sudah nggak ada lagi. Kemudian masih di malam yang sama, tepat di jam 1 dini hari, Butika ini tiba-tiba terbangun. Seperti sebelum-sebelumnya, dia meracau dan seperti mengerang kesakitan. Dan kali ini, mohon maaf diceritakan oleh Faris, perutnya Butika itu seperti bergetar atau kejang-kejang. Kemudian Faris ini memanggil petugas medis yang berjaga di sana.
dan diberi mungkin semacam obat atau penenang melalui infus yang terpasang saat itu. Tapi Butika ini masih seperti itu. Perutnya mohon maaf seperti kejang-kejang atau bergetar itu, dan hal itu terjadi cukup lama, hampir 1 jam. Kemudian malam berikutnya atau malam kedua, Faris ini menjaga Butika di rumah sakit. Jadi saat itu setelah menemui Ustadz Amir di siang harinya, Faris mulai mengamalkan amalan-amalan yang disampaikan oleh Ustadz Amir saat itu. Di malam itu Faris ini nggak lagi ditampaki sosok nenek-nenek tua menyeramkan itu. Tapi lagi-lagi, tepat di jam 1 malam, Butika ini tiba-tiba terbangun. Dia meracau dan mengerang kesakitan, dan seperti yang kami ceritakan sebelumnya tadi, mohon maaf, perutnya Butika itu seperti kejang-kejang atau bergetar dengan kencang. Diceritakan juga oleh Faris, tiap kali Butika ini meracau ketika di rumah sakit itu, yang dilihatnya Butika meracau bahwa dia melihat kepala kambing berlumuran dan meneteskan darah tergantung di plafon ruangan itu, dan di sampingnya ada sesosok perempuan yang juga tergantung dan berlumuran darah. Faris sendiri merinding tiap kali Butika meracau seperti itu, dan hal itu terjadi 4 malam berturut-turut selama Butika ini dirawat di rumah sakit. Kemudian singkat cerita, setelah 6 hari 5 malam Butika ini dirawat di rumah sakit, Butika pun diperbolehkan pulang. Saat itu kondisi fisik Butika sudah sedikit membaik atau mendingan lah. Meskipun dari rumah sakit itu tidak ada diagnosa atau keterangan yang jelas sakit apa yang diderita oleh Butika ini. Kemudian Butika pun dibawa pulang. Nah, di malam ke-6, saat itu Butika sudah dirawat di rumah. Sekitar jam setengah 8, Faris keluar ke samping rumah untuk mengambil wudhu. Nah, lagi-lagi Faris ini melihat sosok nenek-nenek tua itu. Sosok itu terlihat berdiri di ujung teras rumahnya Faris, sekitar 10 meter dari Faris ini berdiri. Saat itu Faris ini nggak lagi kaget. Dia seolah terbiasa melihat sosok itu. Dia pun menghiraukan dan meneruskan wudhunya. Dan kemudian setelah selesai mengambil wudhu itu tadi, dilihatnya sosok itu sudah nggak ada. Diceritakan oleh Faris, setiap kali dia melihat sosok itu, sosok nenek-nenek tua menyeramkan itu, sosok itu selalu terlihat dari tampak samping, entah dari kiri atau kanan, jadi sama sekali tidak pernah terlihat atau menampakkan wujudnya, membelakangi ataupun berhadapan-hadapan dengan Faris. Selalu saja dari tampak samping. Nah, itu yang dianggap aneh oleh Faris saat itu. Dan memang Faris sendiri sebelum-sebelumnya itu jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah melihat penampakan-penampakan seperti itu. Malam itu Faris ini masih terus mengamalkan amalan-amalan yang dari Ustadz Amir itu. Kemudian setelah 7 hari berangsur-angsur kondisi Butika ini semakin membaik. Butika mulai nyambung dan bisa diajak berkomunikasi, dan tidak pernah lagi tiba-tiba meracau atau merintih kesakitan. Singkat cerita, sekitar 2 bulan Butika ini dirawat di kampung dan bisa dikatakan sembuh. Faris mengajak Butika, ibunya, dan salah satu kakaknya yang lain untuk bertemu bersilaturahmi dengan Ustadz Amir di kediaman beliau. Saat itu Ustadz Amir menyampaikan ke Butika untuk terus lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengamalkan sendiri doa-doa, wirid-wirid tertentu supaya hal jahat atau santet yang sebelumnya dialami Butika ini bisa benar-benar hilang. Di momen itu juga Ustadz Amir ini menyampaikan ke Butika untuk meminta maaf dan mencium kaki ibunya. Jadi bagaimanapun kesembuhan Butika ini tidak lepas dari doa yang terus dimohonkan oleh ibunya. Dan bisa jadi Butika sampai mengalami hal seperti itu mungkin karena pernah punya kesalahan atau dulu-dulunya seringkali kurang mendengarkan perkataan ibunya, yang kemudian menyebabkan Butika ini bisa dengan mudah diserang oleh hal-hal semacam santet itu. Di situ Butika pun langsung mencium kedua kaki ibunya itu dan meminta maaf.
Di lain waktu, Faris ini sempat tanya ke Ustadz Amir, sebenarnya guna-guna atau santet apa yang dialami oleh Butika ini. Nah, di situ Ustadz Amir tidak secara spesifik mengatakan itu santet apa. Beliau bilang istilah singkat atau mudahnya, santet itu menjerat sukma Butika dan mengurungnya dalam katakanlah satu wadah. Begitu orang yang melakukan santet itu menginginkan Butika terguncang atau bahkan celaka, orang itu tinggal menggoyangkan wadah itu tadi. Saat itu Ustadz Amir juga berpesan untuk lebih baik Butika ini tidak lagi kembali ke kota tersebut atau mengungkit-ungkit masalah apapun yang dulunya pernah terjadi di sana. Sedangkan soal siapa yang melakukan hal itu pada Butika, Ustadz Amir tidak mengatakan apapun. Beliau bilang, itu sudah berlalu, kakakmu sudah sembuh, dan tidak perlu mempersoalkan siapa yang melakukan hal itu pada Butika. Nah, belakangan diketahui oleh Faris dan salah satu kakaknya, Pak Ali itu, bahwa yang berada di balik kejadian itu adalah mantan suami Butika, yaitu Pak Gito. Hal itu diketahui oleh Faris dan Pak Ali dari seorang praktisi atau orang pintar yang sebelumnya pernah dimintai tolong oleh Pak Ali. Yang memang sejak perceraiannya hubungan Pak Gito dengan Butika ini bisa dikatakan tidak baik, bahkan musuhan. Ditambah lagi satu ketika sekitar 7 atau 8 tahun setelah perceraiannya dengan Butika itu, Butika dan Pak Gito ini sempat berselisih, bahkan saling mencaci. Saat itu Butika tidak mengizinkan Pak Gito untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tapi soal benar atau tidaknya, wallahu alam bishawab. Faris dan keluarganya tidak mau mempermasalahkan hal itu dan juga tidak ingin menyimpan dendam atau membalas pada siapapun yang melakukan hal itu pada Butika. Singkat cerita, sekitar 3 atau 4 bulan kemudian, Butika yang punya keahlian menjahit dibantu oleh Faris dan keluarganya memulai usaha jahit kecil-kecilan di Jawa Tengah itu. Dan dengan saran dari semua keluarga itu, Butika ini menetap dan tinggal di Jawa Tengah. Sedangkan kedua anaknya sesekali mereka datang ke Jawa Tengah untuk menengok Butika. Nah, itu tadi cerita yang dikirimkan oleh Faris. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih untuk Faris dan keluarga yang telah mengizinkan kami untuk membawakan cerita tersebut di channel Bisik Misteri. Semoga ada manfaat dan pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.